Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah Majelis Quran IPMI Jawa Barat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya kita mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat kudrat iradatnya, rahman rahimnya ada kesempatan malam hari ini di hari Selasa malam Rabu tanggal 24. Ya tuh, 24 Rabiul Akhir 1443 atau 30 November ya, di akhir bulan. Alhamdulillah setelah minggu kemarin untuk materi tahsin kosong karena dikarenakan pematerinya sedang ada kesibukan ya, kita doakan sedang ada perlombaan MTQ. Alhamdulillah kita malam ini dapat kembali hadir menemani sahabat-sahabat semua pendengar Radio Suara IPMI dan juga jamaah yang tentunya merindukan dengan diadakannya kita bermajelis Quran ya. Dan untuk malam ini kita spesial ya, temanya kita bincang-bincang santai tentunya seputar menghafal Al-Quran, seputar murojaah Al-Quran bersama sosok yang luar biasa itu ya, yang sudah masih 21 tahun umurnya, ya, termuda, masih sangat muda seperti itu ya. Tapi kiprahnya di dunia Quran Masya Allah dari nantilah kita banyak berbincang dan namanya juga bahkan sempat ramai dibicarakan pada waktu tahun 2016 atau tahun 2017 ketika saya masih kuliah karena sempat diwawancara oleh Ustaz Yusuf Mansur seperti itulah Ustazah Ayu Fajar Lestari, atau enaknya dipanggil Mbak Ayu atau Ustazah Ayu nih? Mbak Ayu aja. Oh iya, Mbak Ayu biar lebih akrab ya. Ya, De Ayu ya boleh. Atau Teh Ayu ya, atau Teh Ayu. De Ayu. Alhamdulillah beliau sudah bisa hadir di line Zoom meeting ini tadi ya, alhamdulillah jam 20 pulang. Baik, untuk keberkahan dari acara ini, karena di grup Telegram hari ini kita sudah sampai pada surah Al-Mutaffifin sampai ayat 9 ya, Pak Ero dan samanya Pak Kang Aris, ada di sini Kang Aris Heriya dan semuanya. Mungkin alangkah baiknya jika dibacakan terlebih dahulu surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 9 ya. Silakan, ada yang bersedia dari jemaah yang hadir di Zoom untuk membacakan? Saya bersedia, Ustaz. Oh, insyaallah, silakan. Ustaz Epi udah datang. Betul. Hah? Ya, silakan Pak Happy. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 sampai 9. Nah. Ya, baik. Tadi ada jengkel dulu katanya, ada jengkel dulu katanya. Radio Suara IPMI, media dakwah, buah, dan jamaah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي نعيم كلا إن كتاب الفجار لفي نعيم Isi كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم صدق الله العظيم والسلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah tabarakallah. Alhamdulillah di malam hari ini kita sudah mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an atau murojaah ya dari Pak Ustadz Happy Septian. Begitu luar biasa. Ini memang begitulah ketika kita bermurojaah berbeda dengan membaca ya. Kalau kita mengulang hafalan atau murojaah tanpa mushaf, tentu terkadang ada apa namanya lupa awal atau lupa akhir seperti itu kan, itu hal yang wajar seperti itu. Nah mungkin ini menjadi tema yang nanti akan kita bicarakan, yang kita apa namanya yang kita diskusikan pada malam hari ini. Jadi silahkan bagi para jamaah yang sudah bergabung di Zoom atau juga nanti pendengar di radio boleh ikut berpartisipasi. Baik, kita sapa terlebih dahulu nih untuk Mbak Ayunya. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya, ini jauh-jauh dari Jawa Timur ya. Iya, Jawa Timur. Allah sudah berkenan hadir di malam hari ini untuk sharing ya, untuk berbagi bersama kita semua jemaah Majelis Quran Idmi Jabar, walaupun namanya Idmi Jabar ya, tapi ini dikhususkan untuk umum, bukan hanya untuk tunanetra saja, untuk disabilitas netra, untuk siapapun yang bisa mendengar kajian ini dari YouTube, dari manapun juga sangat boleh. Kemudian juga bahkan misalnya jika ada dari mancanegara pun boleh ya, tidak terbatas, hanya penyelenggaranya atau ini adalah dari Jawa Barat seperti itu. Baik, kita berlama-lama lagi, langsung saja mungkin Mbak Ayu diawali dari perkenalan terlebih dahulu ya. Barangkali ada yang belum mengenal gitu kan, Mbak Ayu itu tinggal di mana, sekarang aktivitasnya seperti apa, seperti itu. Ya silakan Mbak Ayu, mungkin ada pengantar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Yang pertama, tentunya kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan terutama sekali kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati manisnya Al-Quran, untuk merasakan betapa indahnya kita berakrab ria atau bersahabat berdekatan dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk tetap menjaga kitab suci kita yang mulia ini. Amin. Sampai ajal menjemput kita kelak. Dan salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita yang senantiasa kita ikuti langkah-langkahnya, yang mana beliau adalah akhlak beliau yaitu Al-Quranul Karim. Semoga kita kelak menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Ya, sebelumnya
Perkenalkan, nama saya Yufajar Lestari. Saya berasal dari daerah Kediri, Kota Tahu, Kediri, Jawa Timur. Saat ini saya alhamdulillah sedang menempuh pendidikan semester 3 kuliah di IAIN Kediri, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Alhamdulillah untuk Al-Quran sendiri, saya kalau untuk khatam, alhamdulillah sudah mulai tahun 2012. Ini masih proses murojaah. Jadi, insya Allah, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan istiqomah. Seperti itu. Baik, berarti Mbak Ayu ini adalah seorang mahasiswi gitu ya, mahasiswa di IAIN Kediri gitu ya. Iya. Dan insya Allah begitu ketawaduan beliau sampai saat ini hafalan itu adalah masih dalam tahap murojaah. Ya. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak Ayu, mulai kapan sih itu menghafal atau ada keinginan untuk menghafal itu dari usia berapa nih? Kalau untuk keinginan menghafal itu saya sendiri juga lupa ya, karena waktu itu saya kan masih kecil. Mungkin sekitar 2,5 tahunan lah. Masya Allah, dari usia balita ya? Ya, itu karena dulu itu kan saya sendiri juga agak sedikit lupa sih, tapi dulu berdasarkan cerita dari ibu ya. Itu dulu waktu kan rumah saya kebetulan dekat sama TPA, tapi bukan TPA TPA apa namanya, khusus anak-anak gitu. Nah, itu kan setiap kali mereka pulang pergi ke TPA itu kan mereka apa namanya melewati depan rumah saya. Lah saya itu ya tanya sama ibu, itu suara apa itu Bu, kok mereka lari-lari gitu. Mereka pulang dari TPA atau mau berangkat ke TPA. Saya juga ingin ikut bersama mereka, tapi kan kebetulan di sini di daerah saya, maksudnya di RT saya yaitu hanya saya yang disabilitas. Sedangkan ibu itu belum begitu tega untuk apa namanya melepas istilahnya itu. Jadi ibu juga sibuk, terus juga tidak tega untuk melepaskan saya pergi sendiri ke sana. Akhirnya mulai diajari sama ibu. Jadi mulai diajari surah. Itu waktu itu masih surah An-Nas, juz amma dari surat An-Nas. Kemudian setelah beberapa bulan kemudian itu sekitar tahun 2004 awal, 2003 akhir 2004 awal itu nenek itu Halo. ya. Halo. Silakan dilanjut, Mbak. Jadi apa nenek itu kemudian melanjutkan, kalau dulu waktu sama ibu kan masih juz amma surah An-Nas naik terus sampai surah Al-Quraisy. Nah, setelah surat Al-Quraisy itu dilanjutkan sama nenek itu mulai langsung dari surah Al-Baqarah sampai juz 30 tahun 2012. Itu. Oh, Masya Allah. Oh, berarti sebentar tadi Mbak Ayu itu seorang disabilitas netra dari lahir atau bagaimana? Dari lahir. Oh, dari lahir. Karena terkena virus toxoplasma atau virusnya bulu kucing. Oh, jadi yang menyerang mungkin ibu ya? Jika sedang mengandung. Ya, karena dulu kan musimnya ya itu waktu itu. Dan kan walaupun tidak ada kucing di rumah, tapi kan ada ketika di perjalanan itu kan bisa juga dari debu-debunya gitu. Jadi bermula dari mendengar mungkin itu ada suara-suara apa yang sedang membaca Al-Quran, ada ketertarikan di situ ya untuk ingin ikut mengaji. Tetapi tadi ibunya itu tidak tega untuk melepas ke sana, mungkin takutnya gimana gitu ya. Nah, terus jadi diajarin oleh nenek. Nah, memang nenek itu sebetulnya memang sudah dicita-citakan dari awal. Misalnya, oh, Mbak Yu ini memang ingin dicetak menjadi seorang menghafal Al-Quran 30 juz. Atau memang secara itu saja kebetulan ya, secara mengalir saja bagaimana? Tidak ada yang menghafal Al-Quran. Keluarga saya itu tidak ada.
Itu kebetulan kalau motivasi dari nenek itu, kalau itu motivasi dari saya, kalau nenek itu motivasinya dulu itu mendengar di pengajian, pengajian rutinan gitu. Terus ada motivasi seorang syekh. Itu tapi beliaunya lupa namanya syekh siapa itu. Itu tunanetra juga, beliau itu disabilitas netra. Tapi dia hafal Al-Quran dan yang mengajarkan ibunya sendiri. Beliau motivasinya untuk mengajarkan saya Al-Quran itu ya dari situ, dari motivasi Bapak Kiainya itu. Oh, Masya Allah ya. Nah, yang itu orang-orang Indonesia apa orang mana yang syekhnya itu? Wah, kurang tahu ya, itu kayak zaman ulama zamannya itu sezaman dengan pengarang kitab apa itu, saya lupa. Itu sezaman dengan Imam Al-Ghazali kalau nggak salah itu. Oh, mungkin dikisahkan gitu ya, dikisahkan. Iya, dari itu Ustadz. kisahkan kisah. Bukan ketemu langsung. Saya pikir tadi melihat langsung Bukan. yang disebut Bukan. jadi terinspirasi. Oh, Iya, nenek terinspirasi dari situ. iya, iya. Berarti dari keluarga itu tidak ada yang penghafal ya. Termasuk Tidak nenek ada itu sama berarti yang mentalakikannya itu berarti sambil melihat mushaf seperti itu. Iya, beliau pun melihat mushafnya itu mushaf, bukan mushaf Utsmani, tapi yang ada transkrip Latinnya, karena beliau kalau Arab langsung itu takut kalau ada kesalahan gitu. Jadi beliau pun pakai mushaf yang ada tulisan transkrip Latinnya itu. Iya, iya. Nah, menarik ini ya. Jadi diajarin oleh nenek ditalaki, tapi waktu itu mungkin belum mengenal yang namanya Al-Quran Braille ya. Saya mulai mengenal Al-Quran Braille baru umur 8 tahun, baru hafal 15 juz itu baru bisa baca saya. Oh. 15 juz sudah bisa baca. Tetapi ketika menghafal itu apakah misalnya dibantu dengan, kalau biasanya kan kita yang disabilitas netra itu kan di pendengaran ya, senang dengerin murotal gitu. Apakah misalnya ada murotal khusus yang menjadi apa ya, yang disenangi gitu, misalnya siapa ada yang ketika menghafal itu? Kalau murotal itu semuanya senang, cuma untuk awalan dulu itu untuk membantu nenek kan dulu waktu kebetulan waktu saya mulai awal belajar Al-Quran itu nenek pas haji, jadi sempat terjeda karena nenek haji itu. Setelah nenek pulang haji itu beliau membawa kaset, kalau zaman dulu itu kasetnya kaset kayak kaset pita gitu loh. Oh iya, zaman kaset pita ya, yang banyak gitu ya. Ya itu beliau membawakan kasetnya Syekh Sudais waktu itu. Terus sama ketambahan kaset juz amma yang dari bandara, bonus dari bandara itu Syekh Surem. Jadi saya pertama kali murotal yang pertama kali saya dengarkan dia Syekh Sudais sama Syekh Surem itu. Ya memang ini sangat membantu sekali ya, dengan kita murotal bisa mendengarkan sambil beraktivitas, sambil istirahat. Iya. Jadi tadi ketika 12 tahun itu sudah selesai itu ya, sudah hatam 30 juz. Iya, kurang lebihnya seperti itu udah. Nah, kan yang namanya hafalan itu kan tidak cukup hanya apa istilahnya ziyadah atau distorkan ya hafal, tapi ada proses apa namanya tasmi gitu ya, disimak, terus ada pentasi. Apakah sempat masuk pondok atau pesantren setelah itu? Iya, itu ceritanya gini. Itu kan dulu waktu tahun 2011. Itu waktu itu saya kebetulan ikut MTQ kan. MTQ di Madiun. Itu saya ikut cabang MHQ. Nah, kebetulan itu kan gini, kalau nenek itu kan ngajarnya kan beliau untuk makhorijul huruf itu langsung praktik. Kalau misalnya teori ini bacaan apa itu kan tidak tahu lah. Kebetulan sebelum saya MTQ itu ketemu sama salah satu pengasuh pondok pesantren Al-Baqarah namanya, pondok pesantren Al-Baqarah Lirboyo. Namanya Umi Nurhana, Ibu Nurhana. Itu beliau itu sangat tertarik dengan cara pengajar nenek gitu. Terus kemudian setelah MTV itu mulai tahun 2011 itu saya kayak di tasmik, jadi di talaki ulang di taskheh, bacaannya di taskheh mulai juz 1 sampai 30,
Dan alhamdulillah setelah tahun 2013 itu sudah diberi sanad, sudah di wisuda gitu. Jadi saya secara tidak langsung saya juga bergabung di pondoknya itu. Cuma kalau santri-santri yang lain menginap itu saya cuma 3 kali 1 minggu, itu pun 1 kali duduk setengah juz, seperempat juz seperti itu. Untuk ziyadahnya tetap sama nenek, dan untuk taskhihnya itu sama beliau Ibu Nurhana seperti itu. Itu berapa lama tuh prosesnya sampai punya sanad itu? Itu penyelesaian itu sekitar 1,5 tahun. Jadi 2011 sampai 2013. Jadi hampir 2 tahunan lah gitu. Luar biasa. Berarti ini semoga menjadi inspirasi bagi siapapun yang mendengar bahwa memang peran dari keluarga itu sangat penting ya dalam mendidik anak. Jika usia 2 tahun itu kan biasanya senangnya main ya, atau nyanyi-nyanyi, atau kalau di zaman sekarang mungkin main-main HP kan, main game di HP, kemudian nonton video ya gitu, yang penting anaknya itu diem lah gitu. Tapi oleh orang tua Mbak Ayu, khususnya mungkin nenek, itu diarahkan kepada Al-Quran. Kalau keluarga saya itu gini modelnya, keluarga saya itu istilahnya bebas, jadi nggak terlalu menekan gitu. Apapun kesukaanmu selama itu baik, terserah gitu. Kebetulan saya waktu 2 tahun itu memang saya inginnya seperti itu, inginnya ngaji kayak gitu. Jadi keinginan mereka itu diarahkan ke yang baik, kayak misalnya keinginan olahraga itu ya diarahkan yang baik gitu. Jadi keluarga kami itu seperti itu. Jadi tidak terlalu menekan, asalkan itu mengarah kepada kebaikan, ya sudah, nggak apa-apa, didukung seperti itu. Jadi mengikuti apa yang diinginkan oleh anak selama itu positif ya? Iya, selama itu positif, ya silahkan saja gitu. Didukung. Kan ada misalnya orang tua tuh yang pengen anaknya menjadi pemain bola, sedangkan anaknya misalnya suka menggambar, kan repot juga. Itu. Iya. Itu kalau keluarga kami alhamdulillah tidak seperti itu. Jadi Dan Mbak Ayu kebetulan tadi kan awalnya dari mendengar orang baca Quran. Awalnya kan nggak tahu itu apa nanya. Mungkin dari saya situ dulu itu awalnya. malah takut loh sama orang ngaji qiraah itu, takut. Takut. Iya, nggak tahu dulu itu waktu ada qiraah kayak suara keras itu malah takut saya. Gitu. Terus yang paling disenangi itu awalnya yang baca ngaji biasa, yang gemuruh, suara gemuruh itu, atau apa tuh yang membuat senang? Ya kayak kesenangan, kayak mereka itu kayak bermain kok ceria sekali gitu kan. Mereka kan kalau setelah pulang ngaji kan lari-lari. Iya. Kayak gitu, kok kelihatannya kok asyik gitu, mainan apa gitu. Saya kira mereka bermain apa gitu. Ternyata ngaji. Ternyata mereka berangkat ngaji ke madrasah, sementara Mbak Ayu sendiri tidak diizinkan karena keterbatasan itu ya, karena penglihatan, khawatir dari orang tua. Tapi apakah sempat bergabung dengan teman-teman yang lain nggak untuk belajar di madrasah? Sempat sih, cuma karena kan ya juga tidak tahu ya. Kan saya itu ya mungkin tidak sengaja gitulah didorong atau dicubit gitu, tidak sengaja. Mereka kan tidak sengaja, masih sama-sama kecil ya. Cuma kan ya namanya orang tua kan juga tidak tega gitu. Akhirnya udah, kamu di rumah aja gitu. Tapi ya itu di rumah itu beliau diimbangi, jadi walaupun di rumah tapi nggak dikurung di rumah gitu, enggak, tetap dibebaskan bermain gitu. Cuma ya diawasi. Baik. Nah ini Mbak Ayu kan ketika menghafal itu ya pasti, apalagi namanya anak-anak ya, ada masanya mungkin malas atau lupa. Ketika ada lupa hafalan itu gimana? Apakah nenek itu ditegasin, dimarahin, diulangi lagi, atau seperti apa? Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Nah, kalau lupa itu ada satu keunikan, keistimewaan. Jadi biasanya kan kalau lupa itu kan dimarahin, itu banyak kata-kata motivasi banyak gitu. Kalau nenek itu enggak. Jadi kalau misalnya saya lupa ataupun diajarin terus nggak nyantol-nyantol, nggak hafal-hafal, itu beliau cara memarahinya itu Quran ditutup, tinggal tidur. Ditinggal tidur, udah kamu cari sendiri. Kamu udah disediain kaset, udah disediain Quran Braille, kok nggak mau nyari sendiri gitu. Jadi kalau misalnya saya lupa, ditutup,
Quran ditutup, ditinggal tidur. Nah, nanti untuk kata motivasinya itu saat biasanya itu sepertiga malam. Itu kan saya masih tidur. Terus sama nenek itu kadang ya kayak semacam digelikitik atau di hidung saya diraba gitu. Saya membangunkan secara halus gitu, terus nanti sambil dikasih motivasi gitu, sambil diajak bercanda itu. Jadi beliau mengasih motivasinya itu rata-rata sepertiga malam atau tidak saat mengaji pokoknya. Jadi saat bersantai seperti itu. Kalau saat mengaji ya, kalau misalnya saya lupa ya udah Quran ditutup langsung ditinggal tidur. Nanti 15 menit kemudian diulangi lagi. Nanti kalau masih lupa lagi ya Qurannya ditutup lagi, ditinggal lagi gitu. Jadi misalnya kan ada orang tua yang mungkin malah memarahin, gimana sih kamu, atau misalnya nggak sampai dicubit atau apa sama dengan itu, misalnya kita ada yang lupa atau gitu. Enggak. Jadi cuma gitu cara mengingatkannya. Itu berarti didiemin, ditinggal tidur gitu ya. Iya, ditinggal tidur. Udah. Oke, ini suatu hal yang luar biasa seperti dari sisi keluarga, semangat juga. Tentu butuh kesabaran ya, nenek itu pasti seorang yang sabar, Iya. seorang yang luar biasa. Terus sosok nenek itu sangat luar biasa bagi Bayu mungkin ya, bagi kehidupan. Iya, nenek, ibu, ya keluarga semuanya gitu lah. Semuanya keluarga sangat mendukung ya. Iya. Oke, nah sebelum ke tips pekerjaan ini, saya juga jadi penasaran kalau pendidikan formal sendiri ya, kalau misalnya anak-anak biasanya kan dari mulai PAUD, TK, kemudian SD, apakah Bayu juga kan sekarang sudah kuliah nih. Nah, apakah mengikuti jenjang pendidikan seperti itu, TK, SD, SMP, sampai SMA? Kalau Gitu? TK saya di umum, jadi kayak di RA gitu, di Raudatul Atfal. Kalau TK itu umum, jadi ya biasa sama teman-teman yang lain. Saya mulai di SLB itu SD. SD saya di SLB Tamanan Kediri, terus SMP sama SMA kebetulan kan saya sudah hafal semua, itu udah 30 juz. Nah, untuk SMP sama SMA itu saya melanjutkan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyah Ponorogo. Jadi untuk SMP-nya di SLBA Aisyah Ponorogo, terus untuk SMA-nya di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo. Oh, berarti untuk SMA-nya itu udah inklusi ya? Berarti Iya, inklusi. Kalau SMP tadi masih di SLB? SLB untuk SMP di SLB. Di SLB. Berarti untuk pendidikan formal juga berarti tidak ada hambatan ya, artinya sama dengan anak-anak yang lain seusia misalnya walaupun di SLB tapi ikut Iya, juga. sama. Baik. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian ketika tadi itu sudah selesai dapat sana itu sampai sekarang, nah apa sih, coba bisa diceritakan atau cara-cara untuk terus bisa menjaga hafalan? Kan namanya manusia, ada kalanya semangat, ada kalanya apa namanya turun gitu. Bagaimana cara untuk memurojaah hafalan itu agar tetap ada itu apa, agar tetap terjaga hafalan? Biasanya saya target satu hari itu minimal 5 juz, maksimal 6 juz. Gitu. Jadi mulai habis maghrib sampai hari berikutnya ba'da maghrib itu satu hari minimal 5, maksimal 6. Gitu. Dan itu murojaahnya itu saya pakai metode saya istiqomahkan untuk, jadi walaupun murojaah itu tetap harus bacakan. Kadang kita tidak tahu ya, apalagi kita sebagai disabilitas ya, mohon maaf. Ya. Kita kadang tidak tahu, mungkin bacaan kita ketika kita mendengarkan ada yang salah atau gimana. Jadi biasanya kalau saya murojaah itu selalu bawa Al-Quran Braille itu, membaca gitu. Jadi meskipun sudah hafal tapi tetap untuk memperlancar jari-jari kita dalam meraba tulisan, juga untuk mendeteksi apakah itu bacaan saya sudah betul, tanda-tanda wakafnya apakah juga sudah benar itu. Jadi kita usahakan untuk setiap murojaah itu tetap membaca. Kemudian kalau misalnya untuk murojaah kalau dikatakan malas sih ya gimana ya, semangatnya agak turun, itu biasanya saya antisipasi untuk mendengarkan murotal yang
yang saya suka. Misalnya kalau misalnya saya kok mau murojaah tapi kok rasa-rasen kok awang-awangan kayak agak semangatnya berkurang. Nah, itu saya dengarkan murotal yang paling saya suka gitu. Kan kesukaan tiap individu kan berbeda-beda. Mungkin ada yang suka murotalnya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, ada yang suka murotalnya Syekh Misari Rashid gitu. Itu jika kita semangat kita berkurang, kita motivasinya itu mendengarkan murotal yang paling kita suka. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Barakallah, ya berarti apalagi sekarang kan banyak bermunculan ya murotal-murotal itu sangat membantu ya. Baik yang Iya. akhwat juga, yang akhwat sih baru Maghfirah yang saya tahu. Iya. Gitu. Dan usahakan untuk pemula, kalau untuk pemula ya, kalau untuk yang mungkin sudah tahu tajwid atau yang sudah paham itu bebas ya untuk murotal. Untuk murotal pemula, usahakan carilah murotal yang benar-benar memperhatikan kaidah tajwid. Kadang kan ada itu murotal para qari-qari itu yang mereka lebih ke saking menghayati maknanya sampai tajwidnya itu kadang apa namanya keliru, kadang tidak tepat. Misalnya ihdinas shiratal mustaqim, ada yang bacanya ihdinas shirat, jadi kayak imalah, kayak miring gitu. Jadi kalau untuk pemula itu usahakan cari murotal yang benar-benar fokus di tajwidnya. Kayak Misari Rashid itu udah bagus itu tajwidnya beliau udah bagus. Saat Al-Ghamidi itu juga udah bagus. Tapi kalau untuk yang sudah paham dengan kaidah tajwid itu bebas, silakan gitu. Baik. Ya, jadi kan ada juga yang bacanya cepat ya. Kemudian Ada juga. jadi untuk pemula mungkin harus yang apa namanya? Yang standar ya atau yang Standar dan menerapkan kaidah tajwid seperti itu. baik. Oke, terakhir yang sebelum nanti dilempar ke jamaah, apa ada kejadian unik gitu yang memang apa ya, yang dari mulai awal menghafal sampai sekarang yang dirasa ini apa ya, keajaiban atau pertolongan dari karena berkahnya Al-Quran. Ada nggak mungkin kejadian-kejadian yang paling diingat itu semasa menghafal, misalnya sekarang ketika SMA, kuliah? Nah, kejadiannya itu alhamdulillah qadarullah ya. Itu 2016. Itu ya karena kebetulan juga karena apa namanya? Kalau orang Jawa itu karomahnya Al-Qur'an, fadilahnya Al-Qur'an. Itu alhamdulillah saya sama Allah itu dengan perantaraan Ustadz Yusuf Mansur dan juga kedutaan Arab Saudi, saya diberangkatkan ke Tanah Suci itu 2 kali. Itu yang pertama itu 2017 itu sama nenek dan 2 ustadzah di Panti Tunanetra, itu Ustadzah Risti sama Ustadzah Hanim. Itu ceritanya dulu itu kan biasanya kalau saya di Ponorogo kan suruh mengisi ya, suruh kiroah, bukan ceramah gini, tapi kiroah gitu. Terus waktu itu ada Ustadz Yusuf Mansur dan kemudian beliaunya itu kok berkenan gitu, terus saya ditanya-tanya di apa namanya di murojaah bersama gitu. Dan alhamdulillah di atas berkat rahmat Allah itu diberangkatkan ke Tanah Suci. Yang pertama itu bersama nenek sama 2 ustadzah. Kemudian yang kedua itu ya ini juga tidak lepas dari barokahnya Al-Quran juga. Itu waktu itu saya diundang sama Ustadz Yusuf Mansur di Masjid Istiqlal. Ya sama kasusnya, saya disuruh hanya untuk membaca Al-Quran. Terus di situ ada Syekh Abdullah Basfar, itu presiden tahfidz di Saudi Arabia. Itu yang kedua, alhamdulillah saya diberangkatkan lagi ke Tanah Suci bersama keluarga. Dan waktu itu adik yang masih berumur 5 tahun itu juga alhamdulillah diikutkan juga. Jadi berempat gitu. Ya, barakallah, berkahnya Al-Quran bisa 2 kali ya pergi ke Iya, Tanah Suci, alhamdulillah. kemudian juga bertemu dengan para ustadz, apalagi tadi Syekh Abdullah Basfar itu kan sering kita Iya, dengar murotalnya, bahkan di Al-Quran digital itu juga ada tuh. iya itu. Yang Basfar bisa bertemu langsung dengan, Masya Allah, bukan dengan orang-orang hebat ya. Jadi ini tentunya menjadi motivasi kita untuk
senantiasa dekat dengan Al-Quran, pasti urusan-urusan dunia itu akan dimudahkan ya, betul Pak ya. Nah, betul itu. Mungkin apalagi sekarang selama kuliah nih, kuliah itu dapat beasiswa atau bagaimana? Atau Sesuai itu beasiswa tahfidz yang diadakan kampus itu, jadi mulai semester 1 sampai semester 8 itu UKT 0. Jadi udah kan kalau di IAIN itu kan ada tingkatannya, kalau 5 juz sampai berapa itu ada UKT 4, UKT 3. UKT itu uang kuliah tunggal ya. Kalau saya betul. alhamdulillah mendapatkan UKT 0, jadi tidak berbayar sama sekali gitu. Iya. Jadi sambil kuliah sambil terus menjaga hafalan. Kan kalau udah sanad mah masalah tingkatannya sudah tinggi tuh ya. Kalau banyak sanad tinggal, tapi yang namanya ilmu itu terus apa ya? Masih terus digali. Masih terus digali ya, semakin digali akan semakin terus bahwa kita tidak ada apa-apa. Apalagi Al-Quran semakin kita gali akan semakin haus kita, Nah. semakin kita teguh itu semakin dalam, itu makin luas itu. Ya, terus sekali banyak. Yang baik, sangat menarik sekali diskusi kita atau bincang-bincang kita di malam hari ini. Ini satu hal yang spesial. Semoga menjadi penyemangat untuk sahabat-sahabat semua, baik yang di Zoom maupun yang mendengar di radio, siapapun, untuk kita senantiasa dekat dengan Al-Quran ya. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata malu dan sebagainya. Mungkin supaya lebih cair ya, saya akan persilahkan kepada jamaah yang ada di Zoom sini untuk baik yang ingin bertanya atau yang ingin menyampaikan hal-hal yang lain mungkin kepada Mbak Ayu, yes, dipersilahkan. Ya, di sini ada alhamdulillah ada beberapa partisipan ya, beberapa jamaah yang ada di Zoom, ada 9. Ya, sudah ada yang raise hand ya, mengangkat tangan, Mbak Dian Praptiwi dari Yogyakarta. Silakan Mbak Dian untuk menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum. Aku manggil Ayu aja nggak apa-apa ya. Waalaikumsalam, enggak Udah kenal apa-apa. kayaknya nih, udah kenal. Aku soalnya kita sebenarnya hampir unda-undi sih kalau teman-teman Jogja ngatain gitu. Iya. Kenalin, aku Dian Praptiwi dari daerah istimewa Yogyakarta. Aku kuliah semester 7 di Alhamdulillah. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, prodi sosiologi. Oh ya nih, nimbrung tentang TPA masa kecil gitu ya. Sebenarnya kita tuh didikan orang tua hampir sama sih, nggak terlalu mengekang gitu. Cuman kedua orang tuaku sih waktu kecil justru aku itu dididik mental gitu, Ayu. Kalau TPA sih tetap diikutin. Kalau terutama ini prinsipnya almarhum Abah gitu. Prinsipnya almarhum Abah terutama itu tuh dididik mental. Jadi pokoknya itu harus bisa berinteraksi dengan teman-teman yang non disabilitas, walaupun gimana pun selagi mereka itu lingkungannya, alhamdulillah di tempatku lingkungannya baik sih, dan alhamdulillahnya itu orang tuaku ketika TPA itu jelasin gurunya kalau cara ngajar disabilitas itu bagaimana. Padahal waktu itu masih balita sih, belum sekolah. Sekitaran umur berapa ya, kalau nggak 3-4 tahun. Mulai aku di SLB itu dari TK sampai SMP. Nah, SMP dan aliyah itu sempat ngerantau di Klaten, Jawa Tengah. Aku di sana itu 6 tahun. Dan waktu kelas 4 SD sih, alhamdulillah sudah diperkenalkan
lagu-lagu apa seni baca Al-Qur'an tapi yang dasar-dasar sih kayak Jas, Nahawan, Jiharta, Jas Bayati kayak gitu. ya dan lain sebagainya. Awalnya ditawarin sih sama guruku kesenian. Dek, kalau tak tuturi mau nggak? Ya mau lah, masa nggak mau, aku kan gitu kan. Waktu itu kan guru kesenianku kan belum terlalu bisa banget yang namanya apa cengkok-cengkok. Variasi itu kalau di qiraah itu namanya variasi. Variasi-variasi khas qiraah gitu kan belum bisa, bisanya hanya nyanyi-nyanyi doang. Akhirnya apa? Kayak disetelin audio apa rekaman almarhum Pak Ahmad Maskuri. Beliau adalah guru qiraah dari SLBA ya Ketunis Yogyakarta, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam. Nah, kita terus tahun 2010 itu sempat ikut lomba nasional di Surabaya, lomba apa? Nulis cerita gitu, lomba ngarang dan cerita. Alhamdulillah waktu itu dapat juara harapan 2 kalau nggak salah. Alhamdulillah. Nah, kebetulan itu ini yang juara 1 kan orang Klaten tuh. Nah, pas sepulang dari lomba itu kan ibuku tuh kayak ngeledah-ngeledah cover gitu kok ada surat. Terus tanya aku loh, aku kan nggak ngerti apa-apa loh kok tiba-tiba kok ada secarik surat itu yang masukin ke tasku siapa. Aku kan awalnya nggak tahu, oh ternyata kok informasi mengenai madrasah. Akhirnya almarhum ayahku tuh dengan spontan pas tahun 2012 itu sepakat untuk memindahkan aku untuk berpendidikan di luar DIY dan alhamdulillah lumayan sukses juga soalnya pas waktu aliyah juga pernah dilombakan tilawah 1 kali pas waktu kelas 11 itu juara 2 di Klaten. Itu padahal tingkat MA umum yang difabel cuman aku sendiri. Ya sama berarti saya juga dulu gitu di aliyah itu. Ya qiraah gitu. Dan apa ya, yang berani dan apalagi yang memberanikan diri untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler qiraah itu hanya 2 orang kok yang difabel itu Ayu. Padahal di MAN 2 Klaten itu sebenarnya yang daftar di situ tuh difabel netra khususnya banyak. Cuman yang minat dalam Al-Qur'an itu dan memberanikan diri untuk mengikuti ekskul tilawah itu hanya aku dan temanku cowok tapi. Nah, suatu ketika pas apa ya? Guruku kan ceritanya ada apa namanya? Ada kegiatan seminar PGA guru tuh di Solo. Otomatis kan nggak bisa ngampu untuk apa namanya untuk kegiatannya. Akhirnya kan sebenarnya saya kan disabilitas, aduh. Ini gimana ya terus kayak kita berdua aku sama temanku tuh diberi amanah tanggung jawab untuk ngajari adik kelasnya untuk ngisi ekskul pas sore-sore itu. Ya Allah, padahal kita itu difabel, tiba-tiba suruh ngisi, padahal kita itu dulu juga pernah, ya Allah ilmuku tuh baru seberapa, tahu-tahu suruh ngisi untuk adik-adik kelas gitu. Waktu itu aku masih kelas 11 sih. Nah, akhirnya aku sama temanku cowok namanya Fajar juga, Yusuf Fajar, tapi itu tuh kita bagi 2 jadwalnya. Kebetulan kan qiraah kan kegiatannya 2 hari, hari Senin sama hari Selasa, seingat aku.
Nah, temanku tuh gini, Yan piye dibagi wae po jatah ngajare aku Senin, kowe Selasa ya. Nah, bagi tugas biar mudah Baik, gitu. Jar. Siap aku. Ya udah. Akhirnya juga apa? Aku ngajari adik-adik kelasku kan waktu itu. Dan alhamdulillah ada teman awas yang membantu ngabsenin mereka-mereka gitu, teman angkatan. Nah, Baik. gitu aku ngajarin apa? Ngajari hanya apa murojaah mengenai makro-makro yang pernah diajarin oleh ustazah atau guru sebelumnya gitu. Terus ketika aku masuk kampus itu aku ikut UKM JKH Al-Mizan, alhamdulillah keterima di divisi tilawah gitu. Yang lain hanya aktif di pusat layanan difabel. Saya memang jarang-jarang di situ, tekad saya untuk ikut kegiatan yang lain terutama di bidang apa dunia Al-Qur'an. Mungkin itu ya singkat sharing dari aku gitu. Oh iya, kalau di IAIN Kediri gitu tuh kayak ada PSLD-nya enggak sih? Baik, yaitu Soalnya gini yuk, punyaku tuh ada PLD cuman tuh enggak, mohon maaf banget, itu tuh enggak apa diarahin ke ngaji braille, raketan ngaji braille apa gimana daripada ngadain paduan suara dan lain sebagainya kan aku bukan kurang, bahkan nggak sreg gitu. Akhirnya aku memutuskan diri untuk ikut UKM lain aja lah yang berkaitan dengan Quran dan alhamdulillah keterima di Jamiatul Qura atau JKH Al-Mizan itu tadi. baik ya. Kalau Mungkin di itu IAIN Kediri itu Mbak. Di IAIN Kediri itu bahkan angkatan tunanetra itu cuma saya saja dan itu baru tahun ini. Jadi di IAIN Kediri itu perdana itu nerima tunanetra dan hanya satu. Jadi saya satu-satunya yang tunanetra, mahasiswi yang tunanetra itu ya itu. Karena makanya itu saya agak sedikit ada ya bukan hambatan sih, maksudnya adaptasi gitulah karena di IAIN Kediri itu sebelumnya belum pernah menerima difabel sama sekali. Ya karena ada Iya. beasiswa itu masalahnya kan. Ya, Ya. alhamdulillah bukan. sih. Enggak, Itu bukan. direkomendasikan. Oh ya. Menurutku alhamdulillah banget sih yuk. Soalnya kenapa ibarat tuh kayak nggak ditarik-tarik gitu loh. Soalnya kan aku kan jarang aktif di PLD kan waktu itu sebelum COVID itu. Nah, aku tuh hanya di chat aja sama relawan. Kenapa dia nggak pernah aktif di PLD? Padahal aku sudah ikut kegiatan lain di kampus. Aku juga alasan gitu. Kalau di kampus saya ini masih daring jadi saya mulai semester 1 itu ke kampus hanya untuk mengumpulkan tugas kalau ada acara gitu. Oh Karena iya, masih jadi daring. kamu kan angkatan Angkatan berapa? 2020 saya. Iya. Angkatan 20 itu udah Angkatan dari 2020 dan angkatan pertama dalam difabilitas. Dan itu pun ya Eh, cuma tunggal. Ya, sedikit tadi mungkin yang belum terjawab oleh Mbak Ayu ya tentang PSLB. Secara umum ya di seluruh perguruan tinggi baik itu di UIN atau di Uninus itu untuk di Jawa Barat itu ya Pak Ade kayaknya sudah merata ya tentang PSLB ya sudah ada gitu. Ya, itu Walaupun mungkin pusat pelayanan disabilitas yang kampus-kampus yang sudah biasa menerima tunanetra sudah ada teman. Kalau yang baru memang itu, tapi itu sebuah tantangan ya. Tapi mungkin tidak jadi masalah ya ketika tidak ada PSLD pun. Oh iya, tapi jujur terus terang PLD itu kadang-kadang itu belum tentu sreg untuk kita. Kadang-kadang kegiatan-kegiatan itu belum tentu religi, apalagi tentang Quran. Ya, Hanya tugas kita diri untuk kayak gitu sih. mewarnai ya. Kalau Baik, di terima IAIN kasih. itu nggak ada, jadi cuma umum gitu. Terima kasih Mbak Dian ya atas sharingnya tadi juga pengalaman-pengalamannya. Oh iya, ngomong-ngomong masalah kiro, itu saya Ya. juga ada pengalaman itu. Saya mulai belajar kiroah
atau seni baca Al-Quran itu mulai umur 6 tahun itu. Itu dulu Ya. menurut cerita nenek ya itu katanya ya, saya sendiri kan juga masih kecil waktu itu belum tahu itu. Katanya itu kalau nangis itu saya kan keras gitu suaranya. Jadi apa namanya, nenek itu juga berkeinginan untuk mengolah. Jadi suaranya itu diolah. Jadi biar lebih berseni kan. Ya mungkin apa? Dulu kan saya bacanya kan gini sih. A'udzubillahi minasyaitonir seperti. Nah, Rajim. nenek itu kurang terlalu suka kalau saya baca seperti itu. Jadi akhirnya sejak umur 6 tahun itu saya mulai di apa namanya? Diikutkan pembelajaran seni baca Al-Quran. Waktu itu alhamdulillah guru saya yang pertama itu Ibu Umi Kulsum itu beliau sudah istilahnya udah mumpuni lah, udah juara sampai nasional waktu itu. Ya, boleh usul deh Ayu. Ah, Kalau boleh coba melantunkan kiroannya gitu, surat apa gitu, ingin tahu aja gitu. Terima kasih. nanti kepanjangan geraknya Ya, kan nggak panjang. apa-apa, yang pendek aja. Misalnya Al-Ikhlas gitu. Tuh. Kesinawes. Iya. Jadi dari Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun ya baik. wa idza kaluhum aw itu contoh dari lagu Bayati. Yang tadi Dijawab juga ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa di malam hari ini kita merasakan semangat baru untuk terus mempelajari ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Ya, sekarang mungkin dari Ikhwan. Dari Ikhwan ada yang bertanya atau menyampaikan sesuatu kepada Mbak Ayu di sisa-sisa waktu nih sebelum jam 9. Ya. Ini dari saya Kuningan, Jawa Barat. Silakan Pak Ero, ada pertanyaan? Tip apa ya, tipsnya gitu supaya hafalan kita tuh nempel gitu. Kadang-kadang kan misalnya ini kalau yang saya rasakan juz 30 sudah hafal ya. Apa namanya juz 30 itu hampir hafal. Ternyata pas sudah selesai ya, ini banyak yang lupa. Akhirnya di murojaah pun sama gitu. Akhirnya banyak salah. Padahal sekarang ini kan saya juga di sini juga sering setoran itu dengan teman-teman di masjid gitu dengan para tahfidz itu. Ternyata di murojaah sini juga banyak salah. Ini gimana untuk memelihara supaya apa namanya supaya tetap gitu itunya apa namanya konsisten dalam mengingat-ingat gitu huruf dan kaidah-kaidahnya tentunya. ya seperti itu tadi ya. Jadi caranya itu untuk lebih nempel itu tadi ketika kita murajaah usahakan untuk meraba. Jadi walaupun itu hanya murajaah, walaupun itu udah hafal itu istilahnya orang Jawa itu jangan kita merasa sudah hafal terus nggak pakai Al-Quran. Wah, aku udah hafal, udah nggak usah pakai Al-Quran aja, wong sudah hafal lah. Itu jangan sampai ada, karena Al-Quran itu menurut perasaan kita. Jadi ini pengalaman saya sendiri, pengalaman saya dan teman-teman saya. Kalau ada sedikit rasa atau apa namanya perasaan terlalu meremehkan Al-Quran atau kita merasa jumawa, kita sudah merasa hafal, itu hati-hati. Itu nanti bisa menghambat apa namanya proses menghafal. Jadi meskipun sudah hafal, tetap rajin membaca. Kalaupun toh apa namanya nggak sempat membaca ya mendengarkan gitu. Dan kita kalau murojaah atau menghafal cari waktu atau tempat senyaman mungkin. Kalau misalnya murojaah atau menghafal itu kan ada tuh yang menghafal sambil kalau nggak diem itu nggak hafal, jadi harus diem. Kalau saya nggak, jadi menghafal sambil gerak, entah itu mainan apa
itu melakukan aktivitas apa gitu. Salah satunya baca itu kan juga sambil menggerakkan tangan juga. Jadi Iya. ketika kita akan menghafal itu cari waktu dan kondisi yang fokus gitu. Oh iya, ngomong-ngomong menghafal ini, jujur aku kalau jalan-jalan atau di atas kendaraan apa baru perjalanan gitu juga sering apa kayak orang Jawa apa ya bilangnya, bahasa Indonesianya rengeng-rengeng apa tuh? Rengeng-rengeng apa melantunkan ayat gitu kayak Oh, itu memurojaah tanpa disadari pas ini sih dalam perjalanan pas waktu kita di kendaraan itu di mana. bagus. Saya sendiri juga seperti itu. Saya juga seperti itu. Tapi lebih banyak kalau saya itu mendengarkan biasanya. Nanti kalau saya baca, campur Jawa apa-apa, campur Jawa apa-apa. Kalau aku sih kasihan nanti yang dari mendengarkan luar Jawa nggak ngerti bahasanya nanti. Ngerti. Kasihan nanti yang dari Jawa Barat itu nanti. Yang penting nggak ngerti ya. aku Jadi sama kita saling toleransi aku gitu. saya sama Ayu sih mungkin Ayu rodok-rodok mudeng bahasaku neng nek Mang Ero ya mbuan. Aja salah Pak Ero itu langsung nang Jogja ya. Pak Ero itu udah lama di Jogja lah itu. Jadi jangan kuwi wis tau neng ya ketunis barang kok. Ya, baik. Terima kasih sama-sama semua jemaah yang ada di Zoom ya. Kayaknya sangat menarik kalau dilanjutkan sampai jam berapa ya, karena kita dibatasi waktu. Sudah jam 21:01 ya. Aduh, mohon maaf nih ya, jemaah yang lain yang saya penasaran ingin menyampaikan pertanyaan. Nanti kita mungkin adakan sesi selanjutnya lah, sesi motivasi menghafal kan ya. Mungkin mudah-mudahan ada juga bisa waktu tanya lagi. ke Japri langsung ke saya juga nggak Ya, apa-apa. tanya boleh juga nanti kalau mau konsultasi langsung Japri kan ada di Telegramnya ya. Baik, mungkin terakhir nih Mbak Yu sebagai penutup ada pesan-pesan lah untuk jamaah kalian, baik yang di Zoom, yang di rumah, yang di radio, siapapun, agar semangat dalam mengikuti program khususnya di kita nih yang murojaah dalam murojaah ini. Ada pesan khusus mungkin atau ya pesan-pesan atau apa namanya closing statement lah seperti itu. Silakan Mbak Ayu. Ya, jadi intinya itu kita senantiasa menjadikan Al-Quran itu kalau pedoman udah pasti yaitu Al-Quran sebagai pedoman bagi hidup kita, pedoman yang akan membawa kita sampai ke akhir zaman, sampai ke surga Allah kelak. Tapi kita jadikan selain Al-Quran itu sebagai pedoman, jadikanlah Al-Quran kita sebagai sahabat. Jadi ketika kita merasa sedih, jadi kayak sahabat dan akhlak kita. Jadi kita berusaha untuk menjaganya dan juga karena kan Al-Quran kan kitab yang hukum-hukumnya itu berlaku tidak hanya pada saat masa dia diturunkan, tapi sampai akhir zaman kelak itu akan terus berlaku. Jadi kita gali terus, kita pelajari terus sesuai kemampuan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ahli Quran dan dimasukkan ke surganya Allah bersama Al-Quran, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Jadi intinya tadi jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat ya, sebagai sahabat Al-Quran. Tentunya Al-Quran akan senang bersahabat dengan kita, dan tadi ada yang menarik bahwa Al-Quran sesuai dengan apa yang kita prasangka ya, sesuai dengan perasaan kita. Berhati-hatilah berarti pasangan dengan Al-Quran. Baik, saya ucapkan jazakillah ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Ayu Fajar yang sudah berkenan berbagi di malam hari ini, walaupun tadi mendadak ya, dari siang saya minta untuk mengisi gitu ya, kita mengisi sambil sharing supaya lebih semangat lagi dalam menghafalnya, apalagi besok kita masuk bulan Desember gini. Baru dalam mutafifin, semoga yang sedikit ini kita bisa tetap menempel dan bacaannya pun sesuai dengan kaidah-kaidah tahsin. Baik, itu saja untuk malam hari ini. Saya memohon maaf jika dalam memandu acara ini itu masih banyak kekurangan atau ada kata-kata yang
kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga untuk para jamaah semua, baik yang di Zoom, yang mendengar di radio, ataupun yang di YouTube, yang sudah menyimak kajian ini, yaitu sesi sharing ini. Terima kasih. Mari kita akhiri untuk kajian kita ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.